Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyah. Nusalli wa nusallimu ala al-habibil mustafa nabiyyina Muhammadin alladzi dallana bi akhlaqihi wa uswatihi bi an yaj'alana Allah jalla wa ala min atba'ihi al-muhammadiyah bismihi. Wa ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan, dan kami doakan selalu senantiasa diiringi rahmat, kemuliaan, dan kesehatan paripurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh unsur pimpinan dan keluarga besar Muhammadiyah yang berada di ruangan ini. Yang pertama, Ayahanda Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, serta Ibu Ketua Umum Aisyah Ibu Salma, seluruh unsur pimpinan yang telah disebutkan satu persatu. Hadirin, saya tadi dipesankan sebelum berdoa untuk bisa sedikit memberikan testimoni yang singkat. Pertama, saya agak malu sebetulnya Mas Denny saat diberikan kalung itu. Apalagi kata Buya Anwar tadi hanya 4 orang. Tapi saya segera sadar, ternyata kalung itu bukan dari gambaran penghormatan, tapi tugas yang diamanahkan hari ini untuk naik ke panggung. Jadi yang dapat kalung itu memang punya tugas nih hari ini. Dan saya jalankan saat ini. Bapak Ibu, usia saya saat ini baru masuk 38 tahun 9 bulan. Dan saya telah mewakafkan diri untuk mengkhidmat kepada Al-Quran sejak diterima di pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Garut. Jadi saya ini memang 2/3 hidupnya di Muhammadiyah, Pak, Bu. Nah, sejak mewakafkan itu 2 pekan saya masuk, ayah meninggal. Jadi ayah saya itu permohonan terakhirnya minta maaf. Karena saat saya diterima akan diantar ke pondok pesantren Darul Arqam, saya harus ke rumah sakit. Lalu ayah saya kemudian memeluk dan mengatakan, "Nak, minta maaf, apa tidak bisa mengantar karena kondisi tidak memungkinkan." Singkatnya 2 pekan di pondok, ada panggilan dari administrasi di depan, saya mesti pulang, dan saya belum tahu kalau ayah saya telah meninggal. Kemudian sesampainya di Bandung, paman kami dan sahabat Pak Haidar juga, Kiai Haji Rafani Akhir, beliau mengabari, beliau itu adik ibu saya. Jadi keluarga kami pun keluarga Muhammadiyah, Pak. Jadi yang mendirikan, menginisiasi dan membesarkan Muhammadiyah di Banten itu Kiai Haji Rafiuddin Akhir, itu kakak ibu saya. Adiknya Kiai Rafani Akhir itu sekarang di Jawa Barat, itu adik ibu saya persis, dari ibu ke beliau. Beliau sampaikan mungkin sampai di rumah tidak bisa melihat ayah karena beliau sudah dikuburkan. Sampai di rumah, ba'da maghrib saya tiba, saya tahan semua jenis kesedihan, saya temukan ibunda di ruang tengah, saya peluk, saya temani, saya bermimpi melihat ayah mengenakan kemeja yang masih jelas terngiang saat ini, hanya dada saja, Pak. Besoknya saya masuk ke kamar beliau, dan di situ saya temukan kitab-kitab yang memang beliau ajarkan secara langsung, tak pernah diperkenalkan kitabnya, dan diantaranya itu yang diajarkan di Darul Arqam. Saya hanya terpusat pada satu mushaf saja. Saya bawa ke ruang tengah, saya menghadap ke kiblat. Mushafnya Hasbi As-Siddiqi, warna biru waktu itu. Saya katakan, "Ya Allah, saya tidak punya kemampuan untuk membahagiakan ayah saya semasa hidup, maka mohon berikan kekuatan untuk menjadi bagian dari ahli Al-Quran
yang setiap hurufnya bisa menerangi kesendirian ayah sana di alam kubur dan membahagiakan ibunda yang masih hidup. Saya mencoba membaca, itu lisan tak berhenti, Pak. Terus baca sampai air mata mengalir. Begitu saya berhenti, saya baru sadar ternyata apa yang saya bacakan itu semua sudah ada dalam kepala saya dan tak mau keluar. Ayatnya, nomornya, posisinya, peta Qur'annya, sampai terjemahannya. Dan berkahnya ketika ke Darul Arqam kembali, itu alhamdulillah ada tugas hafalan, tanpa diduga Allah bantu, selesai. Berkahnya sampai saat ini, kalau saya mendengar, melihat, atau ada orang bertanya, itu tanpa diminta Qur'annya keluar, Pak. Jadi dari tadi sambutan, Mas Denny, Prof. Haidar, Pak Anwar, saya temukan tiba-tiba muncul ayat-ayat Quran itu yang keseluruhannya itu adalah refleksi perjalanan baik dari Persyarikatan Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah khususnya, yang memang ayatnya spesifik disebutkan dengan menggunakan kata Muhammad saja. Dan ini salah satu kejeniusan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa tidak dipilih Ahmadiyah? Bukan kelak jadi problem di kemudian hari, tidak, bukan itu. Tapi ternyata Ahmad itu hanya disebutkan sekali dalam Quran. Surah ke-61 As-Saff ayat yang ke-6. Dan itu bentuk superlatif dari kata Hamid yang menjadi gambaran konektivitas kita sebagai pancaran keberimanan kita kepada Allah. Jadi kalau disebutkan sifat Ahmad, itu value-nya orang yang punya hubungan kuat dengan Allah dalam aspek ibadah. Kalau standar, Hamid. Kita sholatnya standar, itu Hamid. Tapi kalau sudah bisa konsisten tahajud, konsisten puasa, itu berubah jadi Ahmad. Kenapa Nabi disebut oleh Nabi Isa dengan Ahmad, bukan nama Muhammadnya? Karena ingin memberikan kesan ibadahnya kepada Allah tak tertandingi, walaupun jaminan surganya telah turun sebelum wafatnya. Karena itu yang diviralkan oleh beliau, nama sifatnya Ahmad, bukan yang Muhammadnya. Karena ada sifat Muhammad yang juga melekat pada Nabi Isa alaihissalam, sehingga sebagian umatnya mengira ini Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya, nanti akan datang Rasul setelah saya yang sifat penghambaannya kepada Allah tak tertandingi. Tapi poin besarnya, orang baru bisa disebut hamba Allah yang baik ternyata standar Qur'annya bukan sekedar dia rajin secara ritual. Sholat 5 waktu, zakatnya tidak telat, puasanya konsisten sampai selesai. Ternyata yang diinginkan Quran itu ada value-nya. Itu sebabnya ketika perintah sholat turun, diminta untuk memahami, dan ini sindiran halus tapi tajam. Nanti ada ayat di Quran surah 29 ayat 45, itu isyarat pembukanya halus tapi tajam. Seakan memberikan kesan ada orang nanti, bukan kita ya Pak ya, Bu. Ada orang nanti yang sholat tapi tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, kata Allah, baca dulu, pahami, mengerti apa yang akan dibaca dan dilakukan dalam sholat. Wa aqimis sholat, tunaikan sholat dengan benar seperti petunjuk Nabi pernah menyampaikan. Turun nanti detailnya di Al-Bukhari misalnya, nomor hadis di 735, di hadis Muslim nomor hadis 339. Yang paling menarik, value-nya apa? Tanha anil fakhsya wal munkar. Jadi kalau ada orang rajin sholat tapi berbuat fahsya dan mungkar, maka ada sesuatu yang tidak sempurna dalam sholatnya. Nah, value itu kalau kita kumpulkan, itu semua terakumulasi dalam nama Muhammad. Jadi pancaran sifat-sifat spiritual itu dianggap benar oleh Allah ketika punya nilai-nilai sosial yang punya sumbang asih secara universal. Itu yang dimaksudkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Muhammad itu 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau 4 tambah 1 jadi 5 kan ya. Ini bukan cocok logi ya Pak ya, Bu ya. Tapi sudah riset nih. Ya, ini dokter saya yang sekarang sedang saya tulis disertasinya, itu menganalisis bahasa Quran 30 juz. Ya. Nah, menariknya itu di dalam rukun Islam
Yang bangunan 5 itu kan tadi saya perhatikan betul loh. Cahayanya 6, ya kan? Kemudian juga gambar ini 5, satunya tauhid kan ya? Itu kan iman, Islam, ihsan kan? Hadis Muslim hadis yang ke-8 tuh Mas ya. Oke? Nah, ini yang 4-nya itu kan sifat-sifat sosial. 1-nya itu Ahmad. Sifat Rabbani. Jadi tidak disebut hamba Allah yang baik dengan sifat Ahmad kalau belum punya karakteristik value Muhammad di dalamnya. Kalau kita ingin ikuti Muhammad itu, maka tambahkan ya nisbah Muhammadi. Tapi kalau kita ingin tarik value-nya, karakternya, nilainya, maka tambahkan tak di ujungnya sehingga menjadi Muhammadiyah. Oke, Haji Ahmad Dahlan, beliau saya sering katakan itu keturunan Nabi. Nasabnya tertulis di Rabithah Alawiyah. Dan itu nyambung. Berbahagia Bapak Ibu jadi bagian anggota Persyarikatan Muhammadiyah karena pendirinya itu cucu Nabi. Pak Hadi mungkin belum tahu ya Pak ya. Saya bacakan nasabnya nih Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Jauh Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Grebek 1, Kiai Grebek 2, Grebek 3 itu kakek buyutnya Pak Erlangga Hartarto tuh. Yang apa melakuata itu ya. Nah itu naik ke atasnya lagi, kemudian bin Demang Jurang Juru Kapindo, Kiai Gerbek ke atas, bin Demang Juru Sapisan, Kiai Gerbek 1, 2, ketiga, sampai ke Azmat Khan, Ahmad Jumadil Kobra, yang sekarang makamnya ada di Semarang yang arah ke Demak. Yang atasnya ada kubah warna kuning itu, bawahnya kemudian ada menara warna hijau. Kemudian ke atasnya lagi nanti lanjut ke Ali Zainal Abidin, saya percepat ke Sayyidina Husain, Husain adiknya Al-Hasan, Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba diulangi Mas. Tapi kok tidak Ahmadiyah? Kenapa Muhammadiyah? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu jenius, sudah memahami betul kalau sifat ritual itu, gambaran ritual sudah kewajiban. Sholat itu sudah diikat kewajiban. Tapi apakah semua orang yang sholat punya pancaran sosial yang baik? Apakah semua orang yang berzakat itu punya nilai toleransi yang baik? Maka diharapkan dengan berdirinya Muhammadiyah itu, kita tidak sekedar dekat dengan Allah, tapi mampu memancarkan value yang dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW. Ini SM, suara Muhammadiyah. Tadi saya itu, hati saya menangis dulunya Pak. Waktu Pak Haidar sampaikan perjalanan, karena bukan karena kisahnya, yang hadir Qurannya. Bu, Pak, 4 kali disebutkan kata Muhammad. 1 Quran surah ketiga ayat 144. Itu gambaran regenerasi dalam melakukan sesuatu. Jangan karena nabinya wafat kalian berhenti beribadah pada Allah. Kalian berhenti berdakwah. Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Jadi kalau kita ambil value-nya, jangan berhenti di generasi awal. Ada generasi-generasi terbaik yang harus disiapkan. Melanjutkan lagi. Dulu dakwahnya bil qalam secara tekstual, sekarang dakwahnya bil bunyan secara kontekstual. Itu implementasi surah ketiga di ayat ke-144. Lalu turun surah ke-33 ayat ke-40. Harus mandiri. Karena memang kalau kita ingin ambil value-nya, ingin sukses, kata Al-Quran mesti mandiri. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Jangan gantungkan semua kepada Nabi. Mesti ada sesuatu yang harus dikaryakan, sehingga dengan karya yang mandiri itu hidup berkemajuan dan tidak terbatas oleh zaman. Karena itu berbahagia. Kalau sekarang disebutkan tadi perjalanan suara Muhammadiyah, bahkan daftarnya pun reguler tuh, bukan ekspres. Ini implementasi yang kedua. Yang ketiga, Quran pindah ke surah 47 dengan namanya Muhammad di ayat yang kedua. Kalau sudah lulus, sudah mandiri, ada generasi yang bagus, maka jangan dinodai
dengan tindakan-tindakan atau rencana-rencana yang menyalahi baik itu aturan Allah ataupun aturan setempat. Maka turunlah kemudian Quran surah 47 ayat yang kedua, alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar itu dan menyalahi ketentuan Allah, wa ma nuzzila ala Muhammadin, dan bertentangan dengan value yang dibawa oleh Nabi. Maka jangan pernah ketika bangunan ini berdiri ada satu tetes dosa mengalir di sini. Jangan pernah ketika satu tombak ke atas itu tauhid itu tegak, jangan pernah ada satu hal yang menyalahi ketentuan Allah di sini. Maka itu tugas berikutnya Mas Dedi, bukan hanya kemegahannya yang ada. Kalau cuma megah, Firaun sudah bangun dulu. Dananya langsung dari Korun loh itu, ya kan? Arsiteknya ada Haman dan sebagainya, hebat sampai sekarang masih kelihatan. Tapi cuma dikunjungi pulang, nggak ada bekasnya. Yang orang tahu Firaun sudah tenggelam di lautan jadi mumi. Islam tidak, mesti ada value-nya. Apa yang menjadikan bangunan gagah dan megah ini punya nilai yang bisa dikenang dan punya value yang dibanggakan saat pulang kepada Allah. Yang keempat, penting ada gerbong yang hebat. Ada gerbong yang hebat, yang saling mendukung, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa kita ada di sini dari semua unsur wilayah di Indonesia ini. Maka turunlah Quran surah ke-48 ayat 29. Wa ma Muhammadun. Apa ayatnya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah, representasi asyidda'u 'alal kuffar tadi kan Buya Anwar itu sudah. Ya? Ruhama'u bainahum pidatonya Pak Haidar tadi kan. Kalau kita jadikan satu semua menjadi alladzina, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, semua tanpa batas. Jadi kalau kita sudah hadir di sini, lelakinya, perempuannya, unsurnya, ortomnya, keseluruhannya, maka sekali lagi, bukan hanya acara ini kita bangun saat ini, tapi saya punya hakul yakin dan husnudzan kepada Allah, insya Allah Allah meridhoi perjalanan berdirinya SM Tower ini dengan 4 ayat yang tadi telah dibacakan. Sebelum kita berdoa, saya 2 menit nggak tadi ya? Mas Denny, saya di panggung ini barangkali akan jadi orang pertama, bukan hanya mengusulkan, bukan hanya menginisiasikan, tapi saya akan mencoba membawa ini tidak hanya dalam bentuk lokal, tapi saya ingin dunia tahu bahwa Muhammadiyah itu punya SM Tower. Ya. Izin Prof, ada berita bahagia, ini Tahadduts bin Ni'mah, World Islamical Society di Tripoli, itu menginisiasi berdirinya asosiasi dai dan ulama muda dunia. Sekarang sedang dihimpun Prof, dari seluruh wilayah dunia dan benua-benua di dunia ini. Alhamdulillah ditunjuk ketuanya itu wakil pimpinan Majelis Tabligh Muhammadiyah. Ya. Lalu saya diminta untuk memilih negara mana untuk konferensi pertama. Saya berdoa-doa cari-cari di mana gitu ya. Tapi jawabannya hari ini ada di sini. Jadi saya akan usulkan ini jadi tempat pertama konferensi asosiasi dai dan ulama muda dunia. Dan nanti saya akan minta seluruh peserta untuk membuat makalah yang jadi edisi spesial Suara Muhammadiyah. Dan itu nggak boleh dicoret-coret, Pop. Langsung jadi itu. Ya. Kedua, setelah honoris causa kemarin di UMJ, kami duduk terbatas dengan Ayahanda Pak Saad, kemudian Pak Fathur Rahman. Kami betul-betul Bapak Ibu ingin mewakafkan sepenuhnya untuk berkhidmat di persyarikatan ini. Telah kami kirimkan kader-kader Muhammadiyah itu, dan berita baiknya Alhamdulillah, yang kemarin kita kirim mereka jadi terbaik di angkatannya. Ahli Quran, juara. Dari situ dapat sambutan baik. Alhamdulillah sekaligus saya laporkan, tahun ini kita mendapatkan 30 lagi. Tahun depan Alhamdulillah dari Universitas Islam Madinah memberikan kuota, Ummul Qura memberikan kuota, dari Al-Azhar
dari Tripoli, saya hanya ingin meminta, mohon pada seluruh unsur pimpinan wilayah, tolong dikirimkan kader terbaik. Karena sekarang yang kami siapkan bukan hanya mengirim siswa, kami siapkan mereka supaya pulang kembali dan mengabdi di persyarikatan. Jadi mohon kualifikasikan siapa yang disiapkan jadi kader tarjih. Kader tablignya siapa? Nanti kita siapkan kampus yang sesuai. Supaya tidak sia-sia kita kirimkan. Saya tidak ingin mereka kemudian berangkat, pulang, begitu saja. Kita siapkan, kalau bisa koneksikan. Izin Pak Kiai Samsu, kalau bisa pembahasan di majlis tarjih kita kirimkan ke sana untuk digali, dikaji. Karena program mereka sampai S3. Program mereka sampai S3. Jadi begitu mereka kembali, insya Allah kita punya kader-kader yang siap dan kapabel di bidangnya untuk mengisi pos-pos yang ada di seluruh bagian keluarga besar Muhammadiyah. Itu yang sedang kami siapkan. Ya, mohon dukungan dari Bapak Ibu semua untuk menyiapkan kader-kader terbaik. Dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan insya Allah dimulai dari perencanaan di tahun ini. Saya kira kita akan akhiri dengan berdoa. Sebelum berdoa saya ingin berikan hadiah. Karena Pak Haidar tadi menyinggung untuk pemberian hadiah beasiswa. Saya ingin berikan beasiswa pada adik yang main biola tadi. Ya. Nah, insya Allah kami tanggung biaya pendidikan sampai selesai di SMA ya. Kan SMP ya? SMA. Kalau sudah selesai SMA nanti boleh pilih kampus di mana. Ya, nanti kita lihat kalau masih hasadnya bisa sampai S3, selesaikan sampai S3 ya. Baik. Mari kita berdoa. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemuliaan terbaik di sisinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak. Ya Allah, kami memuji-Mu seperti Engkau ajarkan kami untuk memuji ala kulli ni'amika allati la tuhsa, atas segala nikmat yang tak mampu kami hitung dari-Mu. Nusalli wa nusallimu ala rasulika al-Mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi asrahitahu minal haram ila al-aqsa. Kami bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, ya Allah, yang telah Engkau muliakan di antara yang Engkau perjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj dari Al-Haram ke Masjidil Aqsa. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khaira mas'alaka nabiyyuka al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon segenap kemuliaan dan kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu nabiyyuka Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Nabi-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya arhamar rahimin barik hadhil jam'iyyah min mu'assisiha al-awwal ya arhamar rahimin ila ma nahnu al-ana ya arhamar rahimin la mustaqbalina ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan dan bersamai selalu keberkahan kepada persyarikatan Muhammadiyah sejak didirikan pertama kali sampai kini dan yang akan datang. Allahumma taqabbal ya Allah min amalina salihah min as-sabiqin al-awwalin min al-hadir dan mustaqbal ya arhamar rahimin fa innaka ala kulli shay'in qadirin wa yasir. Ya Allah, mohon terima seluruh apa yang telah kami hadirkan menjadi amal soleh di hadapan-Mu ya rabbal alamin, dan berikan keberkahan kepada para pendiri Muhammadiyah sejak yang pertama hingga kini sampai dengan yang akan datang. Waj'alna ya Allah, waj'alha min amalina salihah litakhaffifa hisabana yaumil qiyamati hina nalqak. Dan mohon jadikan ya Allah amal itu amal terbaik yang kami bawa untuk meringankan hisab kami saat berada di hadapan-Mu di akhirat kelak. Allahumma ij'al ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya arhamar rahimin kulla amiri jam'iyyatil Muhammadiyah amiriha wa la taj'alhum murtaziqiha. Ya Allah, mohon jadikan siapapun yang Kau beri amanah untuk merawat, mengurus, memimpin persyarikatan ini, berikan kekuatan, jadikan mereka orang-orang yang mampu menghidupkan Muhammadiyah dan tidak mencari hidup di Muhammadiyah. Waj'alhum minal mukhlishina lakad-din. Ya Allah, tanamkan keikhlasan dalam jiwa-jiwa kami ya Allah, agar menjadikan semua itu bagian dari khidmat ibadah hanya untuk-Mu. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, sejak gedung ini didirikan, diloncengkan sampai kelak kembali kepadamu, jangan biarkan ada satu noda maksiat pun hadir di tempat ini kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jangan jadikan satu kegelisahan pun datang ke tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jangan jadikan satu kesulitan hadir di tempat ini kecuali Engkau berikan solusinya.
Wala maridan illa syafaitah, bila pun ada yang sakit ya Allah dengan barakah yang Kau berikan, sembuhkan ya arhamar rahimin. Wala dainan illa qadaitah, jangan biarkan kami terjebak dalam mengelola gedung ini pada utang piutang, kecil Engkau limpahkan rezeki ya Allah untuk menyelesaikannya. Allahumma alif baina qulubina littahid ya Allah fi rayatik bi ihsanik bi islamik ya arhamar rahimin. Mohon lembutkan hati kami untuk kompak, rukun, bersatu dalam kebaikan dan menjadikan semua itu dalam rangka ibadah menyatu kepadamu ya arhamar rahimin. Waj'al hadhil jam'iyah ya Allah muthmiratan li biladina waj'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, jadikan semua apa yang telah kami hadirkan saat ini sebagai kontribusi nyata untuk negara yang kami cintai, Indonesia. Dan mohon jadikan Indonesia ini negeri yang Engkau cintai, Engkau ridhai, Engkau bebaskan dari perbuatan-perbuatan dosa. Wahfad umara'ana waj'alhum udala. Maka kami mohon ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin kami, siapapun di level tertinggi sampai yang paling rendah. Sayangi mereka ya Allah, berikan hidayah agar membuat kebijakan yang bermaslahat dan meringankan hisab mereka di hari kiamat. Wahfad ulama'ana ya Allah waj'alhum mukhlishina lakaddin. Dan mohon jaga para ulama kami agar ikhlas dalam berdakwah, bersatu dalam kebaikan, mencerahkan yang berkemajuan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami capai, kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala apapun yang dapat mengundang murka-Mu. La tudayyi' dumu'ana, Allahumma la tudayyi' dumu'ana. Ataina ya Allah wa da'utana kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, mohon jangan sia-siakan air mata kami. Kami telah datang bermohon seperti apa yang Kau perintahkan, dan mohon kabulkan seperti apa yang Kau janjikan. Jika memang dengan semua ini belum mampu untuk mengabulkan doa dari-Mu, tunjukkan pada kami dengan cara apa lagi kami mesti memohonnya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga Allah mengabulkan. Kehormatan berada di sini. Sebelum saya tutup dengan salam, saya sebetulnya ingin langsung kembali pulang, Pak. Tapi setelah mendengar cerita Pak Haidar ini dan itu, saya putuskan saya akan menginap semalam. Saya ingin telusuri Yogyakarta. Dan kalau bisa TV-mu itu, tolong bikin program ya. Nanti nggak apa-apa saya yang isi. Kita perkenalkan Muhammadiyah itu dengan semua spot-spotnya. Dan saya ingin tolong sampaikan pesan. Saya mungkin tahun depan, dari Oktober saya akan buka jadwal. Saya ingin kunjungi semua daerah-daerah Muhammadiyah, supaya pengajiannya merata untuk semua. Dan tolong titip sama teman-teman, tolong bangga, jangan minder jadi warga Muhammadiyah. Aktifkan pengajiannya. Hal yang saya kunjungi pertama akan ke Aceh, Prof. Saya tidak ingin dengar lagi ada problem di Aceh. Saya akan datang ke sana. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan, dan ke depan ada masjid yang sudah ditunggu untuk berdiri insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.